Halo semua, nama saya Aldena Rasyafika. Saya dari Universitas Lampung, Program Studi Teknik Informatika. NPM saya 23150610001. Selamat datang di video pembelajaran pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming yang disingkat dengan OOP. Dalam video ini kita akan mengenal apa itu OOP, apa perbedaannya dengan pemrograman prosedural, dan mengapa AOP sangat penting dan banyak digunakan dalam pengembangan perangkat lunak modern. Yuk langsung saja simak video berikut. Apa itu OOP? OOP atau Object Oriented Programming atau yang biasa kita kenal dengan pemrograman berorientasi objek adalah sebuah paradigma pemrograman yang berfokus pada objek, bukan sekedar baris perintah atau prosedur. Objek dalam OOP adalah entitas yang memiliki data atau yang disebut dengan atribut dan perilaku yang disebut dengan metode. Sederhananya, OOP itu membantu kita membagi program menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan objek. Ini membuat kode menjadi lebih mudah dipahami, diperbaiki, dan dikembangkan. Bayangkan saja seperti kita ingin membuat sistem perpustakaan. Nah, dalam OOP ini kita kan punya objek kayak buku, anggota, dan petugas. Nah, masing-masing dari atribut dan metode, eh, misalkan buku ini punya atribut seperti judul, penulis, dan ISBN. Nah, kalau metode itu seperti dipinjam dan dikembalikan. Sebaliknya, pemrograman prosedural itu hanya berfokus pada urutan instruksi. Misalkan, dalam prosedural kita buat satu demi satu langkah untuk menyelesaikan tugas. Mirip seperti mengikuti resep masak, atau dia tuh berurutan atau linier. Namun, kalau OOP ini, kita mendesain objek seperti kue yang punya atribut kayak rasa dan ukuran, serta metode seperti dipanggang atau dimasak. Selanjutnya, yaitu ada 4 pilar utama dari OOP. Yang pertama itu ada encapsulation. Nah, pengkapsulan ini dia itu menyembunyikan data agar tidak bisa diakses langsung dari luar, melainkan melalui metode tertentu. Yang kedua ada abstraction. Abstraksi ini menyederhanakan impleksitas dengan hanya menunjukkan fitur penting dari suatu objek dan menyembunyikan detail implementasinya. Yang ketiga ada inheritance atau pewarisan, yang dimana pewarisan ini memungkinkan satu kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, sehingga dapat digunakan kembali. Yang keempat, ada polymorphism, yang dimana kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk, biasanya melalui metode override, yaitu menimpa metode parents atau overloading metode dengan nama sama tapi parameter berbeda. Nah, sebelum membahas manfaat dari OP tersendiri, dari pernyataan saya tadi dapat disimpulkan kalau kita bandingkan lebih dalam, pendekatan prosedural itu cocok untuk program sederhana karena alurnya yang linier dari atas ke bawah, seperti membuat kalkulator sederhana atau teratur. Tapi saat sistem menjadi kompleks, misalnya sistem e-commerce atau sistem akademik seperti V-Class, Cekadu, kita tuh butuh struktur kode yang lebih modular, kayak bisa digunakan berulang kali, digunakan ulang dan mudah di maintenance. Nah, disinilah OOP itu sangat membantu. Selanjutnya yaitu adalah manfaat dari OOP tersendiri. Yang pertama ada reusability, yaitu artinya kode bisa digunakan kembali. Dengan pewarisan atau inheritance, kita bisa membuat kelas baru berdasarkan kelas lamanya. Ini sangat menghemat waktu dan mencegah penulisan kode berulang. Yang kedua, ada maintainability atau mudah dipelihara. Kalau ada bug atau perubahan kebetulan, kita bisa memodifikasi satu kelas saja tanpa mengganggu seluruhan sistem. Yang ketiga ada modularity, yaitu setiap kelas di OOP ini bersifat mandiri dan dapat diuji atau dikembangkan secara terpisah. Yang keempat ada scalability, yaitu artinya mudah dikembangkan. Nah, saat aplikasi ini berkembang, kita bisa menambahkan fitur baru dengan membuat kelas baru atau mewarisi kelas yang sudah ada.
Selanjutnya ada data hiding atau security. Nah, biasanya ini digunakan menggunakan encapsulation, yaitu memastikan bahwa data dalam objek tidak bisa sembarangan diubah dari luar. Lalu yang keenam ada flexibility dan extensibility, yaitu dapat dikembangkan lebih lanjut tanpa mengubah bagian banyak kabel. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan aplikasi BlueJ. Yang pertama, kita buat new project menggunakan tombol yang ini, tombol project. Lalu klik new project, maka akan muncul suruh insert nama projectnya. Nah, setelah itu, kan tadi saya bilang ada tiga, yaitu kelas, atribut, dan metode. Yang dimana atribut dan metode ini adalah bagian dari kelas tersebut. Kita buat dua kelas, yaitu kelas mahasiswa dan kelas main. Di sini kita lanjut ke proses pengkodingannya. Lalu selanjutnya kita mengcoding. Yang pertama kita buat kelasnya dulu, yaitu public class mahasiswa. Lalu kita buat atributnya, yaitu nama dan umur. Oh, nama menggunakan tipe data string. Karena string itu menampung yang huruf-huruf. Lalu integer, em, pakai atribut yang umur, pakai integer, karena integer itu bilangan bulat. Lalu setelah buat atribut, kita buat em, konstruktornya agar bisa diinisialisasikan langsung. Yaitu pakai mahasiswa string n integer u. Nama sama dengan n, umur sama dengan u. Nah, kita pakai metode menggunakan void perkenalan. Karena metode perkenalan sistem titik out titik print in untuk ngeprint atau menampilkan teks, yaitu saya menggunakan teks halo, nama saya, nama, dan saya berumur umur tahun. Nah, kita cari dulu errornya di mana. Tanda merah ini artinya terdapat error. Nah, setelah kita perbaiki errornya, kita bisa compile. Nah, saat sudah tidak ada merah-merah lagi, artinya sudah benar kodenya. Lalu kita beralih ke yang main.
menggunakan di sini public static void main string args. Nah, kita akan buat objek dari kelasnya yaitu mahasiswa menggunakan mahasiswa MHS 1 sama dengan new mahasiswa. Kita di sini langsung tulisin objeknya Alia umur 20. Kenapa di sini nama aliannya pakai tanda petik dua? Karena kan dia string. String itu harus diinisialisasiin dengan petik dua. Kalau integer nggak usah. Kita buat objek kedua, buat ini MHS. MHS satu titik perkenalan nama metodenya. Nah, lalu kita buat eh objek kedua mahasiswa MHS 2 sama dengan new maha, mahasiswa Budi umur 21. MHS 2 perkenalan. Nah, setelah itu kita compile. Di sini terdapat error, tapi bisa perbaikin langsung. Nah, setelah itu artinya tidak error lagi. Di sini, maka tampilannya akan berubah seperti ini karena mainnya kan terhubung ke mahasiswanya. Di sini, jika kita klik kanan, void main string args. Nah, di sini akan muncul hasil dari metode tadi. Halo, nama saya Alia dan saya berumur 21 tahun, 20 tahun dan halo, nama saya Budi, saya berumur 21. Jika kita klik mahasiswa, kita klik kanan. Di sini kita bisa membuat mahasiswa lagi. Misalkan new mahasiswanya eh Goja dengan umurnya 23. Nah, di sini kan dapat cannot find symbol karena tadi nama ini menggunakan tipe data string, jadi harus pakai petik dua. Nah, di sini dapat dilihat objek baru yaitu Goja dengan umur 23 tahun. Close. Nah, hari ini kan kita sudah mempelajari apa itu OOP dan perbedaannya dengan pemrograman prosedural. Lalu ada 4 pilar OOP dan manfaatnya, serta contoh dunia nyata dan penerapan konsep kelas dan objek di BlueG menggunakan kode pemrograman Java. Nah, OOP ini sangat membantu dalam membuat program yang kompleks menjadi lebih terstruktur dan mudah dikembangkan. Eh, Silakan kalian coba buat objek kalian sendiri ya, misalkan buku, mobil atau pohon. Latihan adalah kunci. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment kalau kalian ingin video pembelajaran lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.